Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah. Baik ya semua. Oke, Bapak minta ini ya, kameranya dihidupkan semuanya, supaya pembelajaran kita hari ini berjalan dengan baik ya. Oke, bagaimana hari ini sudah siap untuk belajar? Siap, Pak. Wah, bagus sekali ya. Oke, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita, baiknya kita berdoa ya, menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, supaya pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Oke, Ketua kelas silakan pimpin doa. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih ya Ketua kelas, terima kasih Evan. Oke, hari ini siapa yang tidak hadir? Semua, Pak. Hadir semua. Hadir semua ya. Alhamdulillah semuanya hari ini hadir semua ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi berikutnya pada pagi hari ini, Bapak akan sedikit mengulas nih tentang materi yang sudah kita pelajari minggu lalu. Ada yang masih ingat nggak sih apa materi yang kita pelajari minggu lalu? Ya, Pak. Oh ya, silahkan Rahel. Materi kita minggu lalu yaitu tentang hukum-hukum dasar kimia, Pak. Ya, benar sekali ya Rahel. Masih ingat ya, beri applause untuk Rahel. Semuanya Bapak harap juga masih ingat ya materi minggu kemarin. Jangan dilupakan materi minggu kemarin ya. Oke, ada yang masih ingat nggak sih ada berapa hukum-hukum dasar kimia itu dan siapa yang bisa menjelaskan pernyataan dari hukum-hukum tersebut? Ayo, yang bisa jawab, Bapak kasih nilai plus ya. Saya, Pak, Oh iya, silahkan Yuni Arum. hukum dasar kimia itu ada 5, Pak. Yang pertama itu hukum Lavoisier dengan pernyataan massa total zat sebelum reaksi sama dengan massa total zat setelah reaksi. Yang kedua, hukum Gay-Lussac dengan pernyataan pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan volume gas yang bereaksi dan hasil reaksi merupakan bilangan bulat yang sederhana. Oke, baik Yunia. Yunia cuma menyebutkan 2 ya. Iya, Pak. Ya, tidak apa. Yang penting tetap ingat ya, ada 5 hukum-hukum dasar kimia dan pernyataannya. Jangan dilupakan ya semuanya. Oke, kita beri tepuk tangan dulu untuk Yunia. Oke, itu sebenarnya hanya ulasan saja ya tentang materi minggu kemarin. Bapak ingin memastikan saja kalian masih ingat tidak dengan materi yang sudah Bapak ajarkan minggu kemarin. Oke, kali ini kita akan masuk ke materi baru ya. Masih sama KD kita seperti minggu kemarin, yaitu KD 3.10, menerapkan hukum-hukum dasar kimia, konsep massa molekul relatif, persamaan kimia, konsep mol, dan kadar zat untuk menyelesaikan persamaan kimia. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini diharapkan nanti kalian itu bisa terlibat aktif dalam proses belajar mengajar berlangsung. Nah, juga memiliki sikap ingin tahu dan juga teliti dan juga melakukan pengamatan dan bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat, menjawab pertanyaan, dan memberikan kritik dan saran, dan juga dapat menerapkan hukum-hukum dasar kimia, massa molekul relatif, kemudian persamaan kimia, konsep mol, dan kadar zat untuk menyelesaikan perhitungan kimia.
Jadi itu kadik kita pada pagi hari ini dan tujuannya ya. Oke, hari ini kita masuk ke materi baru tentang massa molekul relatif. Apakah kalian sudah membaca materi yang sudah Bapak kirimkan ke WA grup semalam? Sudah, Pak. Oh, bagus sekali ya. Sekarang Bapak ingin bertanya nih, kalau kalian memang sudah benar-benar membaca materi dari Bapak, Bapak ingin bertanya, apa sih massa molekul relatif itu? Bapak mau tunjuk satu orang nih. Siapa ya? Cindy aja deh. Apa sih massa molekul relatif itu, Cindy? Ya, massa molekul relatif itu adalah perbandingan massa satu molekul unsur atau senyawa terhadap massa atom C12. Ya, benar sekali ya. Beri tepuk tangan untuk Cindy semuanya. Oke, Bapak akan jelaskan sedikit juga ya. Selain yang dijelaskan oleh Cindy tadi itu benar, jadi pengertian massa molekul relatif atau MR ya, singkatannya itu MR, itu adalah jumlah total dari massa atom relatif unsur-unsur penyusun dalam satu senyawa molekul. Nah, massa atom relatif atau MR ini digunakan untuk senyawa atau molekul. Sedangkan maksud Bapak, massa molekul relatif MR ini digunakan untuk senyawa atom molekul, sedangkan massa atom relatif digunakan untuk unsur atau atom. Maaf ya Bapak belibet. Nah, molekul ini terbentuk dari 2 atau lebih atom yang bergabung membentuk ikatan. Nah, maka massa suatu molekul tentu merupakan penjumlahan dari massa atom-atom penyusun molekul tersebut. Nah, massa atom ya jika dinyatakan dalam satuan kilogram atau gram, maka nilainya akan sangat kecil anak-anak semuanya ya. Makanya biasanya massa suatu atom itu sering dinyatakan dengan satuan massa atom atau SMA ya. Ketika massa atom dinyatakan dengan satuan SMA, maka biasanya disebut sebagai massa relatif dan dilambangkan dengan AR. Ya, ingat-ingat ya. Nah, untuk mendapatkan nilai massa atom relatif atau AR, itu dilakukan perbandingan massa suatu atom unsur dengan 1/12 massa atom suatu isotop karbon 12 atau C12. Nah, isotop karbon 12 ini digunakan sebagai standar karena mempunyai kestabilan inti yang inert dibandingkan dengan atom-atom lainnya. Nah, rumus massa atom relatif ini dapat dirumuskan yaitu ARX ya, AR ingat ya. Massa suatu atom X dibagi 1/12 dikali massa satu atom C12. Nah, itu untuk AR ya atau atom relatif. Begitu juga halnya dengan molekul. Jika dinyatakan dengan dalam satuan massa SMA akan disebut dengan massa molekul relatif. Nah, kalau AR tadi adalah massa atom, nah kalau MR ini adalah molekul, ya. Tidak jauh beda rumusnya. Rumusnya itu ada MR XY, ya, massa suatu atom XY dibagi 1/12 dikali massa satu atom C. Oke, sampai situ ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, Bapak juga sudah share tadi video pembelajaran di grup kita. Apakah sudah lihat semuanya? Sudah ya? Oke. Bapak mau minta tolong ada yang bisa bantu Bapak untuk share screen video itu? Saya bisa, Pak. Oh iya, silakan Siska. Apakah share screen-nya sudah muncul, Pak? Iya, sudah. Pada kali ini kita akan membahas mengenai massa atom relatif dan massa molekul relatif. Selanjutnya kita akan membahas mengenai massa molekul relatif.
Molekul. Molekul merupakan gabungan dari beberapa atom dengan perbandingan tertentu. Molekul terbagi menjadi dua, molekul unsur dan juga molekul senyawa. Molekul unsur terbentuk dari atom-atom yang sejenis, contohnya O2, N2. Kemudian, molekul senyawa. Molekul senyawa terbentuk dari atom yang tidak sejenis, contohnya NaCl, HCl, NaOH, dan lain sebagainya. Lalu, bagaimana cara mengetahui massa suatu molekul? Massa molekul relatif adalah perbandingan massa satu molekul unsur atau senyawa terhadap massa atau massa molekul relatif sama dengan jumlah dari massa atom relatifnya. Jika diketahui ARN sama dengan 23, ARO sama dengan 16, hitunglah massa molekul relatif dari molekul unsur dan molekul senyawa di bawah ini. Ada molekul N2, O2, NO2, dan N2O5. Yang pertama, molekul N2. Nah, molekul N2 ini atom penyusunnya terdiri dari dua atom N, sehingga massa atom relatif N2 sama dengan 2 dikali ARN, yaitu 2 dikali ARN-nya 23, sehingga massa molekul relatif N2 adalah 46. Kemudian molekul O2. Nah, molekul O2 ini tersusun atas 2 atom O, sehingga massa molekul relatif dari O2 yaitu 2 dikali ARO. Nah, ARO ini yaitu 16, sehingga 2 dikali 16. 2 dikali 16 yaitu 32. Sehingga massa molekul relatif dari O2 adalah 32. Kemudian molekul NO2. Nah, molekul NO2 ini atom penyusunnya terdiri dari 1 atom N dan 2 atom O. Sehingga massa molekul relatif NO2 yaitu 1 dikali ARN ditambah 2 dikali ARO. Sehingga 1 dikali ARN itu 23 ditambah 2 dikali ARO. ARO itu 16. Sehingga massa molekul relatif NO2 adalah 55. Kemudian molekul N2O5. Nah, molekul N2O5 ini atom penyusunnya terdiri dari 2 atom N dan 5 atom O. Sehingga massa molekul relatif N2O5 yaitu 2 dikali ARN ditambah 5 dikali ARO. 2 dikali ARN yaitu 23 ditambah 5 dikali ARO yaitu 16, sehingga massa molekul relatif dari N2O5 yaitu 126. Nah, itulah penjelasan seputar massa atom relatif dan massa molekul relatif. Semoga dapat dipahami. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Oke, itu tadi video pembelajaran yang sudah kita tonton bersama ya. Oke, ada yang mau ditanyakan atau ada yang masih bingung nih dari video pembelajaran yang sudah ditayangkan tadi? Silahkan kalau ada yang mau bertanya semuanya. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita akan langsung latihan nih. Nah, Bapak di sini akan bagi kalian kelompok. Nanti kalian akan mengerjakan soal yang sudah Bapak share juga di grup tadi ya. Oke,
Jadi di sini Bapak akan bagi kelompok. Jadi di sini satu kelompok itu terdiri dari 3 orang. Nah ya, untuk absen 1 sampai absen 3 itu kelompok 1, absen 4 sampai absen 6 itu kelompok 2 dan seterusnya ya. Paham semuanya? Paham, Pak. Oke. Pak. Jika kalian sudah paham semuanya, Bapak beri waktu kalian untuk berdiskusi, mengerjakan soal yang sudah Bapak share. Bapak beri waktu kalian 5 menit untuk mengerjakannya ya. Paham semuanya? Paham, Pak. Oke, silakan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing ya. Oke, baik. Waktu berdiskusi habis ya semuanya. Apakah semuanya sudah selesai berdiskusi? Sudah ya, baik. Bapak mau minta satu kelompok saja ya untuk maju mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, kelompok berapa nih yang mau maju untuk menyampaikan hasil diskusinya? Kami, Pak, kelompok 1. Oh iya, silahkan kelompok 1. Siapa saja anggota kelompok 1? Saya Ripka, Rahmat, dan Susri, Pak. Oh iya, silakan Ripka. Silakan di-share screen dan ini ya, dipaparkan hasil diskusinya. Bisa? Siapa yang mau share screen? Susri, Pak. Iya, Susri. Bisa tidak Susri? Sebentar, Pak. Oh ya, ditunggu ya. Oke, kalau tidak ini bisa teman-temannya ada yang bisa membantu Susri untuk share screen? Bapak silahkan. Ada yang bisa bantu nggak? Evan bisa bantu? Bisa, Pak. Oke, silahkan Evan dibantu temannya ya. Mohon tunggu sebentar ya, Pak. Ya, baik. Iya, silakan kelompok 1 untuk memaparkan hasil diskusinya. Baiklah, selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Ripka Abigail, teman saya Rahmat Olamba, dan Susri Anita Anggraini akan mempresentasikan hasil jawaban kami. Yang pertama, hitunglah nilai yang terkandung dalam massa molekul relatif MR dari senyawa
aluminium sulfat Al2SO43, AR-nya Al sama dengan 27, ARS32, ARO16. Dari satu molekul Al2SO43 mengandung 2 atom Al, 3 atom S, 12 atom O. Dengan demikian, kita dapat mencari MrAl2SO43 dengan menjumlahkan masing-masing AR atom tersebut. Yang pertama, MrAl2SO43 sama dengan 2 kali ARL ditambah 3 kali ARS ditambah 2 dikali ARO. Sama dengan 2 dikali 27 ditambah 3 dikali 32 ditambah 12 dikali 16 sama dengan 54 ditambah 96 ditambah 192. Yang didapatkan MrAl2SO43 sama dengan 342. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rahmat Holamba. Baiklah, Kepada saudara. Baiklah, saya akan menjelaskan pertanyaan nomor 2. Hitunglah MR dari CuSO4 5H2O buka kurung AR Cu sama dengan 64, ARS sama dengan 32, ARO sama dengan 16 ARH sama dengan 1. Jawabannya dari satu molekul CuSO4 sama dengan 5H2O mengandung 1 atom Cu, 1 atom S, 9 atom O, 10 atom H. Dengan demikian kita dapat mencari MrSO4 5H2O dengan menjumlahkan masing-masing AR atom tersebut. MrCuSO4 titik sama dengan 5H2O sama dengan buka kurung 1X ArCuu tutup kurung sama dengan buka kurung 1X ARS tutup kurung sama dengan buka kurung 9X ARO buka kurung sama dengan buka kurung 10X ARH tutup kurung. Selanjutnya MrSO4 5H2O sama dengan 1X64 ditambah buka kurung 1X32 tutup kurung ditambah buka kurung 9X kali 16 tutup kurung ditambah buka kurung 10X1 tutup kurung. MrCuSO4 5H2O sama dengan 64 ditambah 32 ditambah 144 ditambah 10 sama dengan MrCuSO4 5H2O sama dengan 250. Baiklah, saya akan kembalikan ke moderator. Baiklah, nomor selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Susri Anita. Susri tidak ada suaranya ya, Nak? Boleh kalau tidak Rifka saja yang membantu membacanya.
Baiklah, karena Susri Anita berhalangan, saya akan menggantikannya. Nomor 3 yaitu hitunglah nilai yang terkandung dalam massa molekul relatif dari senyawa CaOH2. AR-nya Ca sama dengan 40, ARO sama dengan 16, ARH sama dengan 1. Pembahasan dari satu molekul CaOH2 mengandung 1 atom Ca, 2 atom O, 2 atom H. Dengan demikian, kita dapat mencari MrCaOH2 dengan menjumlahkan masing-masing AR atom tersebut. MrCaOH2 sama dengan 1 dikali ArCa ditambah 2 dikali ArO ditambah 2 dikali ARH. Sama dengan 1 dikali 40 ditambah 2 dikali 16 ditambah 2 dikali 1. Sama dengan 40 ditambah 32 ditambah 2. Lalu didapatkan MrCaOH2 yaitu 74. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih ya kelompok 1. Oke. Ada yang ingin menambahkan atau ada yang berbeda jawabannya? Ada, Pak. Tidak ada ya. Oke, baik, kalau tidak ada, jawaban kelompok 1 tadi juga sudah benar ya. Bagus. Pintar semuanya murid-murid Bapak. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke, baik, karena soalnya juga sudah dijawab dan juga semuanya sudah benar, semuanya sudah paham. Dan juga karena keterbatasan waktu kita akan akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Oke, sebelumnya ada yang mau ditanyakan sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran kita hari ini? Tidak, Pak. Tidak ada ya. Oke, baiklah, kalau tidak ada, Bapak akhiri ya. Nanti Bapak akan share materi kita untuk minggu depan ke grup, dan jangan lupa untuk pelajari materi yang sudah Bapak share ke grup ya nanti. Oke, baiklah, silakan Ketua Kelas pimpin doa. Baiklah, sebelum mengakhiri kelas kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut ajaran kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, baik, terima kasih ya Evan. Oke, kalau tidak ada yang ingin bertanya lagi, Bapak akhiri ya, Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak.